Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kita akan membacakan presentasi tugas kelompok kami, yaitu tentang penelitian kami yang berjudul Hubungan Antara Emosi dan Impulsivitas dalam Keputusan Pembelian Konsumen. Kami dari kelompok 9, yang beranggotakan ada Aditya Ramadan, ada Adis Diva Jayaresa, dan ada saya sendiri, Gunawan Wibisono. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam pemasaran modern, emosi memainkan peran penting dalam keputusan pembelian, yang seringkali bersifat impulsif. Emosi negatif seperti stres dapat mendorong konsumsi sebagai pelampiasan. Sementara emosi positif dapat memicu pembelian sebagai bentuk hadiah diri. Studi Verplanken dan Herabadi 2001 menunjukkan bahwa impulsivitas, baik sebagai sifat maupun respons situasional, menjadi penghubung antara emosi dan perilaku pembelian. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan tersebut, terutama pada dewasa muda sebagai target utama produk di era digital. Untuk permasalahan, yang pertama, identifikasi masalah. Apakah terdapat hubungan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen? Lalu, di bagian pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada individu dewasa muda, usia 18-25 tahun yang pernah melakukan pembelian impulsif dalam 3 bulan terakhir, dengan fokus pada hubungan antara emosi, positif dan negatif, dan impulsivitas dalam keputusan pembelian. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen? Lalu, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen. Lalu manfaat penelitiannya, manfaat teoritis, menambah literatur dalam psikologi konsumen, khususnya mengenai pengaruh emosi terhadap perilaku impulsif. Yang kedua, tentang manfaat praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi pemasar untuk menyusun strategi promosi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Untuk tinjauan pustaka variabel emosi. Emosi adalah respon afektif terhadap situasi, mencakup perubahan fisiologis dan psikologis. Emosi positif dapat memperluas pola pikir dan mendorong pembelian impulsif. Sedangkan emosi negatif cenderung menurunkan kontrol diri dan memicu konsumsi kompensatif. Keduanya berperan dalam perilaku pembelian. Tinjauan pustaka variabel impulsivitas. Impulsivitas adalah kecenderungan untuk membuat keputusan pembelian spontan tanpa perencanaan. Hal ini dipicu oleh faktor emosional atau lingkungan, seperti promosi atau tampilan produk. Impulsivitas dipengaruhi oleh faktor internal, kepribadian, kontrol diri, dan eksternal, kondisi toko dan media sosial. Dengan individu impulsif lebih rentan terhadap rangsangan emosional. Lalu, kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diasumsikan bahwa emosi berperan sebagai faktor pemicu yang memperkuat cenderung impulsif seorang dalam membeli. Emosi yang kuat, baik positif maupun negatif, dapat menurunkan fungsi kontrol diri dan memicu tindakan konsumsi spontan. Skema kerangka pemikirannya itu emosi, penurunan kontrol diri, impulsivitas, dan keputusan pembelian impulsif. Lalu, ada hipotesis, terdapat hubungan positif yang signifikan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen. Lalu ada hasil penelitian yang relevan, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keterkaitan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen. Verplanken dan Herabadi membedakan impulsivitas menjadi kognitif dan afektif dengan emosi sebagai pemicu utama pembelian impulsif. Penelitian Mohan, Sivakumaran, dan Dharma mengungkapkan bahwa emosi positif seperti excitement dan joy meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif, terutama di lingkungan retail yang menyenangkan, serta rendahnya regulasi emosi membuat individu lebih rentan terhadap dorongan impulsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara emosi dan impulsivitas pada konsumen muda, terutama mahasiswa yang lebih rentan terhadap pengaruh tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rasya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, ada jenis penelitian. Untuk jenis penelitiannya, yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara emosi dan impulsivitas dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, ada desain penelitian. Penelitian kami menggunakan desain non-experimental survey dengan pengumpulan data melalui kuesioner online yang diisi melalui Google Form. Next. Selanjutnya, ada identifikasi dan operasionalisasi variabel. Definisi konseptual dari emosi adalah respon afektif individu terhadap peristiwa internal maupun eksternal, baik yang positif maupun negatif, menurut Gross 1998. Selanjutnya ada definisi operasional. Diukur menggunakan skala positif dan negatif dari affect schedule atau PANAS yang terdiri dari 20 item, terbagi menjadi 10 item positif dan 10 item negatif. Skor positif menunjukkan kecenderungan emosi positif, sedangkan skor negatif menunjukkan kecenderungan emosi negatif. Skala menggunakan Likert 5 poin, dengan 1 adalah sangat jarang dan 5 adalah sangat sering. Contoh item positif seperti enthusiastic atau proud, yang negatif seperti nervous atau upset. Next. Selanjutnya, identifikasi dan operasionalisasi variabel dari variabel terikat, yaitu impulsivitas pembelian. Definisi konseptualnya adalah kecenderungan untuk membeli sesuatu secara spontan tanpa perencanaan atau pertimbangan matang, menurut Verplanken dan Herabadi 2001. Lalu ada definisi operasionalnya, yaitu diukur menggunakan impulse buying tendency scale atau IBTS
yang terdiri dari 20 item terbagi menjadi aspek afektif dan juga aspek kognitif. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan lebih besar dalam melakukan pembelian impulsif. Skala menggunakan Likert 5 poin yang dari 1 tidak sesuai dan 5 sangat sesuai. Contoh itemnya adalah buying things on the spur of the moment. Yang kedua, ada I often buy things spontaneously. Boleh di next. Selanjutnya ada subjek penelitian. Populasi kami adalah mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun yang aktif berbelanja di e-commerce. Sampelnya adalah pengambilan sampel dilakukan secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Lalu teknik pengumpulan datanya, kami mengumpulkan data melalui kuesioner daring yang terdiri dari 2 skala. Yang pertama, ada panas atau positive and negative effect schedule yang dikembangkan oleh Watson et al. 1988, yang terdiri dari 20 item dan terbagi menjadi 2 subskala, yaitu positif dan negatif. Waktu pengukuran emosi selama seminggu terakhir. Lalu yang kedua ada IBTS atau Impulse Buying Tendency Scale yang dikembangkan oleh Verplanken dan Herabadi 2001, yang terdiri dari 20 item yang mencakup aspek afektif 10 item dan kognitif impulsivitas 10 item. Yang setiap itemnya diberi skor menggunakan skala Likert 5 poin. Peserta juga diminta untuk mengisi identitas dasar dan menyetujui informed consent sebelum mengisi skala. Dari next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data yang kami lakukan adalah uji reliabilitas ya dengan Cronbach alpha di atas 0,7. Lalu uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk karena kami hanya 50 responden. Lalu ada uji linearitas yaitu menggunakan ANOVA dan uji korelasinya menggunakan Spearman. Analisis yang digunakan adalah SPSS versi 25 dengan tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya ada pembahasan hasil. Gambaran subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan 50 responden yang berusia 19 hingga 25 tahun dengan karakteristik jenis kelamin laki-laki 24 responden yang dimana berarti 48%. Selanjutnya perempuan ada 26 responden yang berarti 52%. Dengan domisili Jakarta 14 responden yang berarti 28%, Depok 21 responden yang berarti 42%, Bogor 3 responden yang berarti 6%, Tangerang 9 responden yang berarti 18%, Bekasi 1 responden yang berarti 2%, dan lainnya 2 responden yang berarti 4%. Selanjutnya ada status mahasiswa sebanyak 46 responden yang berarti 92%. Ya, selanjutnya ada pekerja 4 responden yang berarti 8%. Lalu ada e-commerce yang digunakan, Shopee sebanyak 41 responden yang berarti 82%, dan Tokopedia sebanyak 9 yang berarti 18%. Lalu ada persiapan penelitian yang kami lakukan, yaitu menyusun kuesioner daring berbasis skala panas dan IBTS dalam format Google Form. Formulir juga memuat lembar persetujuan dan bagian identitas demografis. Selanjutnya ada pelaksanaan penelitian. Formulir disebarkan melalui sosial media dan jaringan pribadi secara propulsif kepada individu yang sesuai kriteria, yaitu usia 18 tahun sampai 25 tahun. Pernah berbelanja impulsif. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu 11 sampai dengan 18 Juni 2005. Total terkumpul 50 data yang valid dan dapat diolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Untuk yang berikutnya ini ada hasil dari uji reliabilitas. Ini untuk uji reliabilitas ini yang pertama ada sebesar 0,778. Ini berarti kita pakai skala panas dan juga gabungan dari ini ya IBTS tadi, yang mana berarti ini punya reliabilitas yang baik gitu untuk reliability-nya. Kemudian ada hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas ini sendiri, ini kan kita bisa untuk melihat ya apakah data-data yang kita punya itu menyebar secara normal atau enggak. Ini kita bisa lihat di sini itu ada untuk yang panas yang negatif dan ini panas yang positif ya. Ini kita bisa lihat dari Shapiro-Wilk ya. Kita dapat hasil 0,23 dan juga 0,169 yang mana ini berarti data-data tersebut itu berdistribusi normal. Sehingga kita menggunakan uji parametrik untuk yang kedua ini. Dan untuk yang satunya lagi itu untuk IBTS itu kita tidak memiliki data yang normal dan tidak bisa ditunjukkan di sini juga karena agak bermasalah di SPSS saat mengekspor filenya sendiri, dan ketika diulang pun sama, itu tidak berdistribusi normal untuk yang IBTS-nya, sehingga menjadikan kita menggunakan uji non parametrik di uji korelasi. Dan ini kemudian ada uji linearitas, kita menggunakan ANOVA ya. Itu nunjukin untuk melihat apakah ada
hubungan yang linear antara emosi positif dan juga impulsif. Kita bisa lihat dari linearity-nya sebanyak signifikansinya 0,983, yang mana berarti ini tuh tidak signifikan, dan juga hasilnya berarti nunjukin bahwa emosi itu gak punya pengaruh langsung terhadap impulsif konsumen. Nah, ini uji korelasi kita memakai non parametrik ya, kita pakai Spearman. Dan kita lihat di sini ya, korelasi antara emosi positif dan juga impulsif dan juga emosi negatif dengan impulsif. Ini tunjukin R-nya itu di 0,01, ada di bagian atasnya ada pengaruhnya itu sebanyak 0,10 dengan nilai signifikansinya 0,944, dan juga ini untuk yang positif ya, emosi positif signifikansi 0,944, dan juga untuk yang emosi negatif 0,169, yang mana bahwa berarti tidak ada hubungan yang signifikan, karena kalau ketika signifikan itu harus di bawah 0,05 ya. Jadi korelasi ini agak lemah, korelasi ini sangat lemah, dan juga nunjukin bahwa gak ada pengaruhnya sama sekali, pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan. Nah, nih itu kita melihat korelasi antara emosi negatif juga ya. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya 0,19, dengan nilai pengaruhnya itu sebesar nilai R-nya itu 0,19 juga gitu. Terus, nah jadi pembahasan dari yang kita dapatkan adalah hasil dari penelitian kami ini bertentangan dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menyatakan emosi itu baik positif maupun negatif itu berkontribusi terhadap pembelian impulsif. Nah, makanya dalam penelitian ini kemungkinan besar adanya pengaruh faktor-faktor lain yang kita tidak batasi, seperti kondisi ekonomi atau preferensi personal, atau mungkin kebiasaan konsumsi yang berbeda di kalangan mahasiswa lainnya, yang menyebabkan hubungan antara emosi dan impulsivitas itu gak terlihat secara signifikan. Nah, mungkin atau bisa juga dapat dari keterbatasan alat ukur kita, yang mana mungkin hanya dapat mengambil dinamika emosinya cuma sebatas, tadi kan disebutkan bahwa panas itu diambil untuk screening 1 minggu sebelum doang ya. Mungkin itu juga bisa jadi keterbatasan dari penelitian kita. Nah, terus juga ada penelitian kita ini juga jumlah respondennya cukup kecil ya, hanya cuma 50 partisipan, dan juga jadi gak bisa buat digenerasiin terhadap populasi. Nah, terus juga penggunaan instrumen self report tadi ya. Jadi mungkin hasil penelitiannya itu bergantung pada kejujuran pemahaman responden. Jadi mungkin banyak bias-bias yang terjadi atau kesalahan persepsi dalam menjawab kuesioner yang kita buat. Terus juga penelitian ini cuma fokus ke emosi dan impulsivitas. Kita tuh gak ngasih pertimbangan faktor-faktor lain seperti kayak mungkin atau promosinya, atau tampilan produknya, atau brand awareness-nya, atau juga tekanan sosial yang ada. Nah, makanya kita juga untuk dapetin pemahaman yang lebih luas ya tentang perilaku pembelian ini, mungkin untuk sarana itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tapi sebelum ke sana harus kesimpulan dulu. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah hasil analisis data terhadap 50 responden mahasiswa di usia 18 sampai 25 tahun yang aktif berbelanja online. Penelitian kita menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara emosi, baik positif maupun negatif, dengan impulsivitas dalam keputusan pembelian. Korelasi antara emosi positif dan impulsivitas sangat lemah. Sedangkan korelasi antara emosi negatif dan impulsivitas juga sangat lemah dan tidak signifikan. Temuan ini bertolak belakang dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa emosi dapat memicu pembelian impulsif. Kemungkinan besar, seperti yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor eksternal lain seperti kondisi ekonomi, kebiasaan konsumsi, atau karakteristik dari individual mahasiswanya itu sendiri juga mempengaruhi keputusan pembelian dan belum bisa dijadikan fokus dalam penelitian ini. Nah, saran untuk peneliti selanjutnya, mungkin untuk peneliti selanjutnya itu bisa memperluas cakupan variabel, metode, dan juga populasi penelitian, sehingga dapat jadiin fundamental untuk studi lebih lanjut gitu. Disarankan untuk masukin faktor-faktor dari luar juga, kayak seperti yang tadi tekanan sosial dan media sosial, serta faktor-faktor psikologis kayak independen dan juga keinginan pelanggan itu sendiri. Selain itu mungkin bisa menggunakan metode campuran untuk kualitatif dan kualitatif. Tuh. Dan untuk akademisi dan dunia pendidikan, psikologi konsumen, perilaku organisasi, atau pemasaran dapat mempelajari hasil penelitian ini. Ini akan membantu siswa memahami bahwa emosi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ada banyak faktor lain yang saling berhubungan dan kompleks yang mempengaruhi perilaku tersebut. Oke, ini daftar pustakanya yang kita gunakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.